Ya. Kamu udah kelihatan ini saya, layar saya, sorry. Sudah, Pak. Hai. Nah, jadi mengulang materi ya. Tips. Tukang parkir lewat. Aduh, tips. Tips. Mulai dari bab 1 ya. Bab 1. Nah, yang perlu ini apa aja sih? Bab 1. Bab 1.1. Subbab 1.1 itu apa? Subbab himpunan dan fungsi. Nah, himpunan dan fungsi apa saja yang perlu kamu kuasai? Kalau menurut saya, ya definisi fungsinya perlu tahu ya. Definisi fungsi perlu tahu. Udah gitu yang perlu kamu kuasai lagi, himpunan dan fungsi. Peta dan prapeta fungsi. Ini ya coba kamu pelajari ya, pembuktian biasa. Jangan lupa ini yang ngomongin prapeta ya, bukan ngomongin inverse loh. Udah gitu, ini definisi fungsi juga termasuk nanti fungsi misalkan injektif, surjektif, bijektif, yang seperti itu ya. Oke, peta dan prapeta fungsi termasuk hal-hal yang abstraknya ya, membuktikan bahwa apa? Prapeta dari peta jadi apa, atau peta dari prapeta jadi apa, yang mana yang lebih besar, yang mana yang subset, yang mana yang subset, yang mana yang itu. Contohnya menurut saya yang seperti itu kamu harus kuasai ya, kan banyak sekali yang FA iris FB itu harus sama dengan atau subset dari FA F dari A iris B, yang kayak gitulah. Kamu coba, udah gitu apalagi ya, 1.1. Ya, fungsi inverse ya harus tahu lah ya. Komposisi, ya definisi fungsi, fungsi injektif, prapeta fungsi, apa lagi ya? Saya pikir udah oke sih. Jangan lupa kamu harus udah tahu contoh-contohnya. Misalkan dia apa sih? Kalau G komposisi F, misalkan apa sih kemarin nih? Kalau saya punya F bijektif, G injektif, maka G komposisi F-nya itu selalu bijektif juga kalau nggak salah ya. Kalau F G bijektif, maka komposisinya harus bijektif. Nah, yang kayak gitu contohnya apa? Contoh penyangkal kalau tidak berlaku seperti apa? Nah, yang menurut saya itu kamu harus sudah kuasain ya. Itu yang dasarnya. Tapi ya tentunya untuk yang rada susah ya harus kamu lihat dari soal sih. Nah, subbab 1.2 induksi matematika. Nah, induksi matematika ini saya bingung sampai yang terakhir kemarin membuktikan lewat induksi matematika kok masih jelek ih. Saya bingung. Oh iya, jangan lupa ya, ini pembuktian dasar juga. Pembuktian dasar ini harus dikuasain loh. Membuktikan bagaimana dua buah himpunan sama, subset saling subset, ambil sembarang himpunan ini, buktikan dia himpunan ini. Membuktikan pernyataan P maka Q yang biasa ya, jika P maka Q. Negasi dari pernyataan, waduh itu udah harus kamu kuasain ini, apalagi udah sampai kita udah kuliah 5 minggu loh. Yang kayak gini kamu harus kuasai ya. Jadi minimal kalau kamu nggak ngerti harus ngebuktiin apa, minimal kamu tahu langkah dasar pertama kali yang harus kamu ambil apa, yang kamu harus pilih apa, yang harus kamu buktikan apa, tujuan akhirnya apa. Kalau kamu itu udah tahu, kira-kira nanti tengah-tengahnya mungkin bisa ngikutin lah. Jadi kayak dulu lah kalau kamu pernah nggak ngerjain identitas trigonometri waktu SMA? Kan kamu bingung dari sini jalannya kemana. Kadang-kadang jalan dari mundur sampai ke depan. Atau kadang-kadang di depannya mau ke kiri, ke kanan. Kirinya dicobain dulu. Oh nanti sampai ke A. Gimana caranya? Bisa nggak kanan di bawah sampai ke A? Nah baru disatuin seperti itu. Tapi kalau kamu nggak tahu awalnya, waduh, nggak tahu tujuan akhirnya, wah cilaka sama sekali kamu nggak akan bisa ngerjain soal pembuktian seperti itu. Ya hati-hati ya pembuktian yang ini A maka B jika P maka dan yang paling penting kuantor. Waduh, kuantor. Hati-hati sekali. Kuantor. Nah, induksi matematika, prinsip induksi yang harus kamu kuasai ya. Prinsip induksi matematika
tentunya bersama prinsip induksi matematika dan prinsip induksi matematika kuat ya. Oh, pembuktian yang biasa juga harus kamu kuasain ya. Apa pembuktian langsung, tidak langsung, kontraposisi, kontradiktif. Ya oke. Kalau kontradiksi mulai dari apa? Mulai dari andaikan. Nah yang seperti itu kamu harus sudah kalau kamu dibangunkan langsung pembuktian dan kontradiksi, andaikan gitu. Harus bisa seperti itu. Nah, untuk prinsip induksi yang kamu banyak yang masih kayak gini nih. Sebenarnya kan pernyataan induksinya seperti ini, pernyataan induksinya. Pernyataan. Nggak usah. Ya, jika saya punya PN, ini saya pakai PN aja ya, nggak usah kayak di buku-buku kan sebenarnya himpunan S. Dengan S-nya itu adalah himpunan bilangan asli dengan PN-nya benar. Kira-kira gitulah. Tapi saya mau langsung gini aja ya. Jika PN adalah pernyataan untuk sebarang bilangan asli N. Sebarang bilangan asli N ya. Jika PN adalah misalkan dulu ya, misalkan PN adalah pernyataan untuk sembarang bilangan asli N. Jika berlaku ini apa? P1 benar. Nah, yang ini nih. Untuk sebarang bilangan asli N, untuk sembarang bilangan asli N berlaku. Aduh, ini harus hati-hati. Jika PK benar, maka P dari K plus 1 benar. Jika berlaku ini, maaf ini harus koma ya. Ini dan ini. Maaf ini. Maka ini nggak boleh huruf besar ya. Maka PN benar untuk setiap bilangan asli N gitu kira-kira ya, untuk setiap bilangan asli benar. Nah, jangan lupa yang pertama kali, aduh yang kamu paling sering lupa banget. Nah, hipotesis induksinya apa? Ini nih hipotesis induksinya. Ini hipotesis induksinya apa? Jangan lupa. Disebutkan hipotesis induksinya. Nah, yang kedua udah gitu yang langkah basis. Nah, yang lucu yang ini. Ini langkah induktifnya ya. Nah, yang lucu ini. Nah, ada yang kamu ngomong gini, untuk sembarang bilangan asli N berlaku ini ya, dalam kurungnya ini. Jika PK ini. Nah, ada yang kamu ngomong gini nih. Misal, untuk membuktikan ini ya, untuk membuktikan pernyataan 2, kamu ngomongnya gini. Misalkan PK benar untuk sembarang bilangan asli K, akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Menurut kamu pernyataannya benar atau salah? Tolong. Misalkan PK benar untuk sembarang bilangan asli N, akan ditunjukkan PK plus 1 benar. Bapak Ibu? Salah kayaknya, Pak. Kok masih kayaknya? Kenapa salahnya? Ini siapa namanya? Sorry. Gabriel. Jovin? Gabriel. Jovian? Gabriel, Pak. Oh, Gabriel. Kenapa salahnya Gabriel? Ya, tadi dia udah ngambil sembarang bilangan asli, Kak. Enggak, dia ngomongnya gini. Misalkan PK benar untuk sembarang bilangan asli. Nah iya, dia udah bilang itu benar untuk sembarang bilangan asli. Iya, kalau udah untuk benar untuk sembarang bilangan asli, ngapain kamu buktikan PK plus 1 benar, atuh? Kan udah untuk sembarang bilangan asli. Bagus sekali, Gabriel. Nah, itu kamu harus mengerti. Maksudnya, ini untuk sembarang bilangan aslinya itu di luar loh, nak. Untuk sembarang bilangan asli Kak, maaf. Untuk sembarang bilangan aslinya ini di luar. Tidak masuk ke sini. Jadi yang kamu lakukan biasanya ambil sembarang bilangan asli K, misalkan PK benar. Jadi bukan kamu, misalkan PK benar untuk sembarang bilangan asli, ya udah selesai dong. Kamu ngapain membuktikan apa lagi? Ya, hati-hati di sana. Waduh, ini salah. Oke ya, terima kasih Gabriel. Nah, ini subbab 1.3, subbab 1.3 apa? Subbab 1.3, ini cuma fungsi ya, himpunan hingga.
himpunan hingga dan tak hingga. Ya ini ya menurut saya lihat definisinya aja lah. Harus tahu definisi oh jangan lupa bahwa himpunan hingga itu apa? Himpunan hingga itu oh ya definisi himpunan hingga ya. Definisi himpunan hingga. Kamu tahu himpunan hingga itu apa? Pada akhirnya nanti adalah apa? Untuk membuktikan himpunan hingga, nanti pada akhirnya tinggal kamu buktikan ada suatu pemetaan dari himpunan hingga itu ke himpunan bilangan asli dengan jumlah anggotanya M. Kira-kira kan gitu, untuk suatu M bilangan asli kira-kira. Nah yang kayak gitunya kamu harus tahu. Dengan cara yang sama, definisi himpunan terhitung. Kamu harus tahu himpunan terhitung itu nanti dibagi dua. Terhitung hingga berarti yang ini, dan terhitung tak hingga. Terhitung tak hingga itu yang biasanya kita namakan denumerable ya, terbilang. Tapi begitu diomongin himpunan terhitung, bisa hingga, bisa tak hingga. Definisi himpunan terhitung dan tak terhitung. Biasanya kalau tak terhitung enggak lah, kita enggak berurusan dengan itu. Biasanya lebih banyak kita ke himpunan terhitungnya saja. Nanti membuktikan himpunan ini terhitung, tinggal mencari pemetaannya. Secara definisinya apa? Kalau secara definisinya terdapat bijeksi. Nanti bisa diperlemah dengan apa? Terdapat injeksi atau surjeksi. Tinggal kamu lihat, oh injeksi itu tidak surjeksi. Berarti harus di domainnya itu lebih besar. Berarti nanti N-nya itu harus diletakkan di kodomainnya, yang seperti itulah. Kalau surjeksi apa? Kalau surjeksi itu tidak injeksi. Kalau surjeksi itu tidak injeksi, berarti kalau surjeksi itu bisa punya bisa punya yang petanya sama. Kamu tahu ya, yang A dan B, FA sama dan FB, contohnya X kuadrat itu. Jadi yang harus lebih banyak anggotanya di mana? Di domain. Yang kayak gitu. Jadi pemetaan nanti surjeksi harus pemetaannya dari N ke himpunan kamu S. Kalau injeksi dari yang injeksi yang lebih banyak di kodomain. Berarti injeksinya harus dari S ke N. Nah, yang kayak gitunya kamu udah harus mengerti ya, sudah harus di luar kepala lah. Dan bagaimana cara membuktikan itu menggunakan injeksi, menggunakan surjeksi, membuktikan terhitung tak terhitung ya, kamu harus coba kamu kuasain yang gitu ya. Tapi waduh, kelihatannya soalnya nggak tahu ya bakal banyak nggak ya kalau untuk yang 1.3 ya, nggak tahu lah, kemungkinan sih sedikit dah soalnya cuman segitu doang. Oh iya Pak, mau nanya. Ya, pertanyaan. Besok ujiannya gimana ya Pak? Apakah kayak kemarin ABC atau esai? Ujiannya kelihatannya esai deh semuanya. Kayaknya seperti tahun lalu. Tahun lalu itu kalau nggak salah ada soal. Tahun lalu itu kalau kamu lihat ada soal yang kayak gini, mencari definisi, negasi definisi, tuliskan bunyi teorema, yang kayak gitulah. Itu biasanya bagian pertama. Bagian keduanya biasanya esai singkat lah gitu. Esai singkat yang biasanya paling 4-5 baris lah gitu. Nanti yang biasanya yang terakhirnya nanti esai panjang. Lah kamu kemarin waktu ujian KPB seperti apa ya? Kayaknya hampir sama dengan ujian KPB mungkin. Ujian KPB ada pilihan gandanya Pak. Oh, kayaknya nggak ada pilihan ganda deh kali ini. Kali ini tidak ada pilihan ganda. Terus kami nanti platform ujiannya tuh di kemungkinan di MS Team pakai form. Oh, yang pakai form itu ya Pak. Oke, Pak. Karena Pak Wononya nggak mau pakai Moodle. Oh, oke Berarti Pak. tulis tangan dong Pak. Gimana? Tulis tangan dong Pak ujiannya. Iya, tuh tulis tangan. Oh, bisa aja kamu tulis ketik gitu. Boleh nggak ya? Nanti belum kami rundingkan sih. Kami kemarin baru buat soal, tapi belum merundingkan kira-kira anak-anak boleh tulis tangan atau harus tulis tangan atau boleh mengetik. Belum kita rundingkan sih. Nanti terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti saya coba tanyakan. Terima kasih. Pertanyaan lain? Belum ya? Pak. Ya, pertanyaan. Setelah ini boleh coba bahas yang soal tahun lalu nggak, Pak? Soal tahun lalu, wah saya belum persiapan ya, nanti cobalah. Kamu kasih tahu dulu ke saya soalnya apa, saya juga nggak tahu. Oh,
Besok Kalau semua besok Pak. bisa nggak, Pak? Apa? Kalau besok kira-kira bisa nggak ya, Pak? Ya boleh-boleh aja kalau kamu mau. Baik, Tapi Pak. kamu kirim dulu dong, saya nggak tahu soalnya. Aman, Pak. Aman, Pak. Ya, oke Susah lah. Pak soal tahun kemarin Pak. Gimana? Susah Pak tahun kemarin soalnya. Susah? Iya Pak susah. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ujian kelihatannya kalau online gini biasanya agak lebih gampang lah. Karena kan kamu pembelajarannya juga kurang maksimal kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu bagaimana senior. Oke ya, ada komentar lain yang mau ini? Pak, Ya. kalau yang 1.3 tuh jadi kayak kita tinggal kalau misalnya yang yang hingga berarti kayak tinggal buktiin dia injeksi dan surjeksi aja ya? Hingga. Iya. Kalau secara definisi membuktikan bijeksi ya. Bijeksi ke NM untuk suatu M bilangan asli. Berarti NM itu adalah himpunan bilangan asli yang mulainya dari 1 yang akhirnya adalah M. Oke. Jadi kalau misalkan kamu buktikan ini adalah himpunan hingga yang isinya 5, kamu harus memasangkan ke 5 itu dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira gitu kan. Oke. Jadi ada bijeksi dari himpunan tersebut ke bilangan 1, 2, 3, 4, 5. N5 biasanya kita sebutnya. NM untuk suatu M. Kalau terdapat terdapat bijeksi sehingga terdapat bijeksi dari himpunan itu ke NM untuk suatu M, pasti hingga. Untuk suatu M bilangan asli ya. Bilangan asli M-nya tentu. Pertanyaan lagi? Wah, seharusnya kamu nanyanya kayak gini dulu kalau waktu kuliah. Kuliahnya kurang banyak bertanya. Ya, pertanyaan? Pertanyaan, Nona? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Nona? Pak, nggak jadi. Oke. Indriana ini pasti ya? Iya, Pak. Ya, oke lah. Ya, yang pertama ya, ini yang subbab pertama, yang subbab 2.1 tentang aljabar dan urutan. Ini mah biasa aja lah, aksioma lapangannya sudah harus kamu kuasai. Aksioma lapangan dan urutan. Ya, ini mah standar lah ya, aksioma lapangan dan urutan. Apalagi yang harus kamu kuasai, nanti kalau yang udah ini kayak misalkan ketaksamaan Bernoulli gitu bisa langsung kamu pakai ya, ketaksamaan aritmatik geometrik yang misalkan yang itu yang biasanya kamu anak-anak olim pakai ya bisa langsung dipakai ya karena sudah dibahas di buku kan. Bab 2.2 bilangan nilai mutlak ini juga Pak. Biasa aja lah. Ya, pertanyaan. Mau tanya itu yang induksi matematika, kalau misalnya ntar ngerjain di ujian, kita harus pakai, misalkan S adalah himpunan di mana... Enggak. Kalau menurut saya langsung aja. Misalkan PN, PN.2, PN-nya adalah apa? Misalkan XN plus 1 sama dengan setengah dari XN ditambah XN minus 1. Misalkan yang kayak gitu. Langsung aja. Oke, Pak. Makasih. Ya, bisa aja sih kamu mau pakai yang kayak di buku, tapi udah nggak usah lah, ribet. Tapi tentu saja kamu kan bisa nyombong nanti seolah-olah kamu jago banget ngerti hal yang begitu teoritik ya, padahal sebenarnya yang dilakukan sama aja. Ya, yang ini ini penting ya, nilai mutlak yang penting kamu kuasai ketaksamaan segitiga ya. Ini penting sekali. Semua variannya kamu harus tahu ya. Ketaksamaan segitiga dan variannya. Untuk yang negatif yang seperti apa? Karena banyak dipakai kan pada akhirnya di belakang-belakang. Pak, ya pertanyaan? Kalau yang induksi matematika, tapi kalau misalnya kita mau pakai yang di buku aja kayak yang caranya rada panjang gitu nggak masalah kan? Nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Sama sekali nggak masalah.
Soalnya udah latihan kayak begini, sering latihannya begitu, Pak. Oh iya, kan katanya kalau orang masih muda itu seperti musik jazz, berimprovisasi. Tidak terikat dengan keadaan katanya. Nggak tahu lah. Yang tiga, aksioma kelengkapan ya. Aksioma kelengkapan. Kalau usah saya beritahukan, aduh, kamu harus menguasai. Definisi yang kayak gitu ya, apa ada alternatifnya 1, alternatifnya 2, menggunakan epsilon, menggunakan V kurang dari E yang kayak gitu, udah harus kamu kuasain. Infimum, supremum, segala sudah harus kamu kuasai lah aksioma kelengkapan. Nah, nanti saya akan mau menambahkan sedikit di sifat supremum. Nah, ini yang sifat supremum ya. Sifat supremum, aksioma kelengkapan kamu sudah tahu. Sifat supremum. Oh, jangan lupa ketika kamu membahas aksioma kelengkapan itu, jangan lupa harus ada perkataan tidak kosong dan terbatas untuk kamu buktikan bahwa dia punya terbatas di atas untuk kamu buktikan bahwa dia punya supremum. Jadi begitu ada soal, kamu harus ngecek dulu bener nggak supremumnya ada, jangan-jangan supremumnya nggak ada gitu ya. Oke, aplikasi dari supremum. Yang paling penting sifat dari supremum apa? Ya sifat Archimedes lah ya. Sifat Archimedes. Saya pikir kalau yang itu pembuktian kepadatan bilangan rasional ya. Saya pikir ini aja lah, kamu tahu aja lah bahwa ternyata ada sifat kepadatan bilangan rasional. Paling menggunakan kalau buktinya nggak usah, saya pikir lah. Dengan cara yang sama, sifat Archimedes yang ininya ya, yang variannya. Tapi yang variannya juga menurut saya sebenarnya 1 aja lah kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kamu ternyata ada 3, ya oke lah. Menurut saya sih sebenarnya 1 aja sifat Archimedes itu. Bahwa bilangan asli tidak terbatas, kira-kira cuma itu ya. Nah, sebelum masuk ke interval, saya mau masuk sedikit tentang sifat supremum ya. Ini pembuktian yang ini. Misalkan A dan B himpunan terbatas dan tak kosong. Buktikan, ini saya mau masuk sedikit. Supremum dari A tambah B itu sama dengan supremum dari A ditambah, ini teknik aja ya, kemarin soalnya belum kebahas saya rada takut-takut juga ya. Nah, ini saya mau buktikan lewat bukti 1. Ini bukti 1 nggak pakai definisi ya. Bukti 1. Oke ya, jadi yang pertama karena A dan B terbatas dan tak kosong, maka supremum A dan supremum B ada. Nah, jangan lupa ketika nulis ini itu kamu harus membuktikan eksistensi supremum dari A plus B juga loh. Bukan hanya kamu membuktikan bahwa A dan B-nya itu ada. Ya, ini kan ada berdasarkan soal ya. Tapi yang ini kamu harus buktikan bahwa supremum A dan plus B-nya itu ada. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap A plus B anggota A plus B untuk setiap A plus B atau perhatikan bahwa untuk setiap A, B anggota AB oke. Oh, atau gini. Oke. Perhatikan bahwa untuk setiap A, B, A anggota A dan B anggota B berlaku apa?
berlaku, berarti bahwa untuk setiap A berlaku, A plus B pasti akan lebih kecil sama dengan, ini nih. Misalkan S sama dengan supremum dari, ini kenapa huruf besar? S adalah supremum dari A, dan supaya memudahkan saja ya, ini T adalah supremum dari B. Karena sudah ada boleh saya ambil. Misalkan, perhatikan bahwa untuk setiap anggota berlaku A lebih kecil sama dengan S, dan B pasti lebih kecil sama dengan T. Akibatnya, A plus B lebih kecil sama dengan A plus B lebih kecil sama dengan S tambah T. Ya, akibatnya S, oke. Akibatnya A plus B. Akibatnya, oke, A plus B lebih kecil sama dengan T. Sehingga, maka nggak boleh. Oh, maka boleh. Maka A himpunan, maaf, A tambah B pasti apa? Terbatas di atas oleh S tambah T. Sehingga terbatas hingga supremum dari A tambah B ada. Ini mungkin ini ya, karena A tidak kosong, A tidak kosong, dan B tidak kosong. Maka A plus B tidak kosong ya. A plus B tidak kosong. Selanjutnya, karena berarti ini seharusnya di atas ya. Maka berarti harusnya di atas. Selanjutnya karena ada repot ya, perhatikan pula sehingga ini 2 bintang karena bintang dan 2 bintang, maka supremumnya ada. Oke. Nah, jadi dari sini saya tinggal membuktikan apa? Jadi supremumnya sudah ada. Jadi yang saya tinggal buktikan adalah, nah ini teknik ya. Selain definisi, akan ditunjukkan supremum dari A plus B. Ini kemarin kamu udah ada yang ngerjain belum ya? Lebih kecil sama dengan S tambah T, dan akan ditunjukkan supremum dari A plus B
lebih besar sama dengan S plus T. Jadi caranya kamu membuktikan bahwa sama itu, kamu buktikan ini lebih kecil sama dengan ini, dan ini lebih besar sama dengan ini. Gitu ya. Teknik aja itu, Maya. Jadi selain menggunakan definisi ya, tapi tentunya yang ini harus kamu buktikan dulu ya, bahwa supremumnya itu ada. Nah, akan ditunjukkan supremum A plus B itu lebih kecil dari S plus T. Perhatikan bahwa apa? Perhatikan bahwa, oh, mana tadi? Ini saya mau apa? Berdasarkan delta, maka untuk setiap A plus B anggota A, sebenarnya ini boleh nggak ya langsung gini ya. Untuk setiap anggota berlaku A plus B pasti lebih kecil sama dengan S tambah T, gitu ya. Karena ini artinya apa kalau A plus B? Berarti ini berarti S plus T batas atas bagi A plus B. Ini seharusnya italic. Batas atas bagi karena supremum dari A plus B adalah batas atas terkecil bagi A plus B, maka berlaku supremum dari A plus B pasti lebih kecil sama dengan S tambah T. Ini kamu ngerti nggak ya? Ada yang bingung nggak, sorry? Bapak Ibu? Pak mau nanya, Pak. Ya. Berdasarkan delta itu yang lemma itu ya, Pak? Delta itu yang ini, bahwa untuk setiap A dan B anggota B berlaku A plus B itu lebih kecil sama dengan S tambah T. Lemma apa ya? Lemma apa? Oh iya, Pak. Nggak kelihatan tadi deltanya. Maaf. Saya besarkan sedikit. Ya. Terlalu besar. Terlalu besar ya. Bisa saya kecilkan dikit. Oke ya. Jadi ini deltanya ini. Kalau untuk setiap A plus B anggota AB, dia lebih kecil sama dengan S tambah T. Nah, jadi ini maka jangan lupa ini batas atas. Yang paling kecilnya apa? Yang paling kecilnya supremum A plus B. Maka yang batas atas terkecil pasti lebih kecil sama dengan batas atas. Jadi saya punya supremum A plus B itu lebih kecil dari S plus T. Oke ya? Ya itu permainan kata-kata aja. Batas atas terkecil lebih kecil dari batas atas. Kira-kira gitu kan. Nah, untuk yang ini juga teknik ya. Berdasarkan segitiga, maka untuk oke ya, sekarang ambil sebarang A di A. Ambil sembarang A anggota A ya. Ambil sembarang A anggota A. Maka saya punya apa? B itu lebih kecil. Ini teknik ya. B itu akan lebih kecil sama dengan S tambah T minus A untuk setiap B anggota B. Boleh ya?
Ini berarti apa? Ini berarti S tambah T minus A. Ingat, A-nya udah fix loh ya, udah saya ambil sembarang nih. Jadi walaupun sembarang, dia fix, udah saya ambil soalnya. Makanya selalu saya katakan, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Begitu ambil sembarang, epsilonnya itu sembarang tapi udah fix. Jadi boleh kamu apa-apain. Nah, ini jadi ini berarti S plus T ini adalah apa? Adalah batas atas bagi B. Padahal T adalah batas, langsung aja lah. Karena T adalah batas atas terkecil bagi B, maka berlaku, ini saya betul nggak sih? Bentar. Batas, maka berlaku S, saya salah ya. Bentar. Maaf. Ini mau membuktikan kebalikannya. Perhatikan bahwa untuk sembarang unsur A plus B di A plus B berlaku, maaf ini salah ya, harusnya ini ya, kalau enggak nanti nggak jadi deh. Soalnya ini seharusnya dikotret dulu ya, Perhatikan bahwa untuk sembarang unsur A plus B anggota AB berlaku A plus B ini harus lebih kecil, A plus B pasti akan lebih kecil sama dengan supremumnya. Perhatikan karena supremum dari A plus B adalah batas atas bagi A plus B, maka untuk sembarang berlaku A plus B. Ini baru betul. Supaya nanti keluar ST-nya ya. Oke. Berlaku A. Oke. Sekarang untuk sembarang unsur AB anggota A, atau ini boleh saya ngomongkan untuk sembarang A anggota A dan B anggota B. Ini boleh ya, saya ngomong juga ya. Untuk sembarang A anggota A dan B anggota B, maka untuk sembarang, ini boleh saya gantilah. Untuk sembarang A anggota A dan B anggota B, italik, berlaku ini. Nah, baru saya ini, maaf. Ambil sembarang A di A. Maka saya punya apa? Maka B itu akan lebih kecil sama dengan B itu akan lebih kecil sama dengan supremum dari A tambah B dikurangi dengan A. Ini berarti A-nya udah fix ya, jangan lupa ya. Ini berarti ini adalah batas atas bagi B. Selanjutnya, karena batas atas terkecilnya siapa? S atau T? T. Selanjutnya karena T adalah batas atas terkecil bagi B, maka berlaku apa? Maka berlaku T akan lebih kecil sama dengan supremum dari A tambah B dikurangi A. Sampai sini oke ya. Nah, jangan lupa ini itu double delta.
Perhatikan bahwa berdasarkan perhatikan bahwa udahlah langsung ini aja, nggak usah double delta ya. Berlaku untuk sebarang A anggota A. Ya. Nah, sekarang pandang apa? Pandang saya punya ini pandang A sekarang lebih kecil sama dengan supremum dari A tambah B minus T. Boleh ya? Ini cuman gini nih, A-nya pindah ke sini, T-nya pindah ke sana. Jangan lupa, T-nya sekarang udah fix loh, karena supremum itu cuma satu bilangan. Supremum itu satu bilangan, ini satu bilangan. Jadi ini cuma sebuah bilangan. A-nya boleh berapapun. Ini karena ini berlaku untuk sembarang. Berlaku untuk pandang, oke, perhatikan bahwa ini berlaku untuk sembarang A anggota. Pandang A ini berarti apa? Ini adalah batas atas. Bagi siapa? Bagi A. Karena S adalah batas atas terkecil dari A, maka berlaku apa? Maka berlaku S harus lebih kecil sama dengan supremum dari A tambah B, ini dikurangi T. Kenapa? Kan ini batas atas, ini batas atas terkecil. Yang terkecil harus lebih besar dari yang biasa dong, gitu ya. Jadi akibatnya saya punya S tambah T ini akan lebih kecil sama dengan supremum dari ini. Atau ini membuktikan ini kan, supremum dari A plus B itu lebih besar sama dengan S tambah T. Jadi ini teknik yang biasa orang pakai, supremum dari A plus B lebih kecil sama dengan S plus T, supremum dari A plus B lebih besar sama dengan S plus T. Karena kamu sudah membuktikan ini, berarti sudah terbukti. Oke ya. Yang standarnya apa? Yang standarnya mah biasa ya. Kau buktikan bahwa ininya itu adalah batas atas, supremum itu adalah batas atas. Membuktikan supremum adalah batas atas gimana? Membuktikan supremumnya adalah batas atas. Biasa ya, ambil sembarang di sini, dia akan A plus B, tentunya A plus B itu akan pasti lebih kecil dari S plus T, karena ya oke, karena S-nya batas atasnya S, batas atas bagi A, dan T itu batas atas bagi B, maka dia akan batas atas. Kalau yang itu, yang epsilon, nanti kamu pakai itu, yang satunya epsilon per 2, yang satunya epsilon per 2, nanti dijumlahkan, nanti keluar S plus T min epsilon lebih kecil dari A0 plus B0. Karena A0-nya dapat dari mana? A0-nya dapat dari, karena S-nya supremum dari A, maka S min epsilon itu bukan batas atas. Artinya apa? Artinya ada bilangan sehingga S min A lebih kecil dari A0. Gitu kira-kira ya. Ada epsilon per 2, ada epsilon positif, sehingga F min epsilon per 2 itu lebih kecil dari A0. Yang satu lagi apa? Ada epsilon positif, sehingga T min epsilon per 2 lebih kecil dari B0. Nanti kamu jumlahkan, S plus T min epsilon lebih kecil dari A0 plus B0. Padahal A0 plus B0-nya itu anggota dari A plus B. Jadi bisa. Kira-kira gitu. Kalau jadi ini bisa menggunakan definisi yang tadi, standar definisi, atau kamu bisa menggunakan ini ya, ketaksamaan lebih kecil sama atau lebih besar sama. Ya, pertanyaan? Bapak Ibu, pertanyaan? Pertanyaan? Ada yang mau nanya? Pak. Ya. Kita kan langkah awalnya yang untuk supremum ya, Pak.
Untuk supremum kita kan buktikan supremum A plus B itu lebih kecil sama dengan S plus T. Terus berikutnya kita... Yang mana ini teh? Oh yang ini ya? Ya, saya bingungnya itu Pak, di supremum A plus B besar sama dengan S plus T. Iya, jadi mau dibuktikan S plus T itu lebih kecil sama dengan supremum dari A plus B. Sama aja kan? Yang ini nih. S Maaf, Pak. plus T lebih kecil sama dengan supremum dari A plus B. Sama nggak ya? Sama kan? Atau saya salah? Sorry. Siapa ini namanya? Leon, Pak. Oh, Leon. Gimana, Leon? Sebentar, Pak. Ya, sok. Boleh, silakan. Ini nggak usah pakai double delta ya. Intinya mah, kamu ngerti nggak kalau batas atas terkecil itu pasti lebih kecil dari batas atas. Jadi semua buat batas atas terkecilnya itu ya. Kira-kira gitulah intinya mah. Sama nanti dengan batas bawah terbesar ya. Sama. Oke, Pak. Aman, Pak. Oke ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Belum ya? Ini cuma tambahan sih. Bahwa tidak harus kamu membuktikan definisi, bisa juga kamu membuktikan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kira-kira tekniknya akan serupa seperti ini. Yang membuktikan yang ini salah satunya, ambil satu fix, udah gitu nanti ambil yang lain fix gitu kira-kira ya. Ambil yang satu fix, contohnya ini, A-nya diambil fix, jadi ini menjadi suatu bilangan tertentu. Jadi ini batas atas terkecilnya adalah T, jadi T lebih kecil sama dengan itu. Jadi kira-kira gitulah permainan aja. Udah gitu sifat dari supremum. Setelah sifat supremum yang perlu kamu tahu interval ya. Interval ya kamu interval bersarang yang biasalah yang kamu coba kuasai yang ini berapa? Oke. Definisi interval kamu harus tahu ya. Definisi interval adalah apa? Kalau saya punya interval I, definisinya adalah apa? Artinya apa? Untuk sembarang, tentunya isinya harus lebih dari 2 titik ya. Interval itu isinya harus lebih 2 titik. Untuk sembarang saya ambil 2 titik di interval itu, maka setiap titik di antara itu akan harus ada di interval itu. Sifat dari interval ya, yang itu perlu kamu tahu. Kamu coba lagi. 2.5 menurut saya representasi nggak perlu lah. Pembuktian kantor nggak perlu lah. Pembuktian tak terhitung dari R, kayaknya udahlah. Yang paling jadi teorema ini aja, teorema tentang barisan interval bersarang. Barisan interval bersarang. Ya, membuktikan yang seperti itu ya, irisan, gabungan, irisannya nanti ternyata himpunan kosong, irisannya tidak himpunan kosong. Menurut saya ya 2.5 sih yang strategisnya cuma itulah. Jadi udah gitu bab 2 apa aja? Bab 3 sekarang. Subbab 3.1, subbab 3.1 itu apa? 3.1 ini barisan ya, definisi barisan. Ini tadi ngomongnya apa sih? Oh, oke. Ini salah. Subbab 2. Oke ya. Ini. Jadi kalau ini yang kamu penting apa? Yang kamu penting barisan. Di barisan ya kamu harus menguasai definisi. Apa artinya barisan ini konvergen ke X? Apa artinya divergen? Divergen itu bukan berarti dia tidak konvergen ke 0 ya. Hati-hati loh. Divergen itu bukan berarti dia kok tidak konvergen ke 1. Divergen itu artinya apa? Tidak konvergen ke bilangan berapapun, bilangan real berapapun. Hati-hati sekali. Kalau saya ngomong dia barisan divergen karena dia tidak konvergen ke 1, itu salah sekali. Definisinya kamu harus sudah kuasain semuanya. Pembuktiannya, negasi dari definisi, segala-segala lah. Ya, ekor barisan, ya oke lah, ekor barisan. Ya, tidak terlalu banyak lah.
definisi, negasi definisi, pembuktian definisi, dan lain-lain. Yang kedua, teorema limit. Nah, teorema limit, kamu boleh langsung pakai ya. Nanti semua boleh langsung pakai. Yang sudah ada di sini boleh langsung pakai. Jadi seperti di sini itu sudah dibuktikan bahwa limit n pangkat 1/n itu adalah 1. Jadi kamu boleh langsung pakai. Dengan cara yang sama, limit c pangkat 1/n untuk c lebih besar dari 0 adalah 1. Kamu boleh langsung pakai. Seperti yang kemarin dilakukan si Kenza dan si Junaidi. Itu boleh langsung kamu pakai ya. Dan jangan lupa kalau ini begitu kamu buktikan limit ini adalah ini, sebenarnya kamu boleh lakukan segala cara kecuali dia diomonginnya gini, buktikan limitnya adalah ini dengan menggunakan definisi atau dengan menggunakan Cauchy misalkan. Tapi kalau enggak, terserah kamu mau pakai apa aja, asal sudah pernah dibuktikan di textbook ya kamu boleh pakai, Oke, apalagi ya, teorema limit, biasalah ya, teorema banding, teorema apit, teorema kalau diakarkan, kalau xn-nya konvergen, maka akarnya juga konvergen, mutlaknya konvergen, yang kayak gitu ya udah harus kamu kuasai ya. Nah, teknik-tekniknya ya kamu harus latihan nih di 3.2 itu. Kamu harus latihan. Contohnya yang kemarin kayaknya belum sempet deh. Yang soal nomor 3.2 nomor 12. Buktikan limit dari A pangkat N plus 1 ditambah B pangkat N plus 1 dibagi dengan A pangkat N plus B pangkat N. Itu ternyata limitnya ada. Nah, itu dibagi gimana tekniknya? Bagi dengan pangkat terbesar. Pertanyaannya, pangkat terbesar A atau B? Nah, dikasih tahu A-nya lebih kecil dari B. Maka supaya nanti jadi 0 dibagi dengan semuanya B pangkat N. Nah, yang seperti teknik-teknik seperti itu nggak bisa saya ajarin. Kamu harus coba sendiri lihat dari latihan. Kayak yang kemarin yang si Kenza itu bandingkannya dengan n pangkat 1/n, padahal itu kamu deretnya n faktorial. Nah, yang kayak gitu kamu harus coba-coba sendiri. Banyak soalnya trik-trik yang kayak gitunya. Saya nggak bisa ngajarin kamu segitu banyak trik untuk teorema limit ini ya. Tapi yang standarnya ya kamu tahu pakai teorema apit, teorema uji banding biasa yang menggunakan kalau ininya konvergen, akarnya konvergen, yang kayak gitunya kamu udah harus tahu. Oke ya. Barisan monoton sama karena nanti ada kemungkinan soalnya ada soal tuliskan teorema yang kayak gitulah. Jadi definisi segala negasi definisi sudah harus tahu. Barisan yang monoton naik, tidak monoton naik. Contoh-contohnya, nah yang kayak gitu udah harus ada di kepala kamu, ya. Apalagi bilangan Euler ya sekedar kamu tahu pengetahuan sajalah. Teknik pembuktiannya lucu, tidak perlulah. Nah, yang penting di sini apa ya? Yang penting di sini definisi dan teorema kekonvergenan monoton. Jangan lupa ya, teorema kekonvergenan monoton. Yang ngomong apa? Kalau saya punya barisan apapun, dia terbatas di atas, dia punya monoton dan terbatas di atas, pasti dia akan konvergen. Konvergennya mana? Konvergennya ke supremumnya. Supremum apa? Jangan kamu ngomong supremum xn loh ya. Supremum himpunan xn dengan n-nya seluruh bilangan asli. Bukan supremum xn. Apa artinya supremum xn? Maksud supremum dari suatu unsur. Supremum dari suatu himpunan dengan himpunannya isinya x1, x2, x3. Jadi himpunan supremum dari himpunan xn dengan n-nya dari 1 sampai n. 1 sampai bilangan asli. Dan cara yang sama nanti dia kalau terbatas di bawah, barisan yang monoton turun, pasti dia akan konvergen. Konvergennya kemana? Konvergennya ke infimum dari himpunan xn. N bilangan asli ya. Nah, itu sudah 3.4 subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Alah, ini aja lah ya supaya cepat. Tapi kamu nggak boleh nyingkat-nyingkat ya waktu ujian. Nah, subbarisan apa? Yang penting-pentingnya apa ya? Yang itulah kalau kamu tahu indeksnya. Jangan lupa kalau saya punya subbarisan xn,
subbarisan X NK gitu. Subbaris SNK dari XN. Jangan lupa, maka selalu berlaku apa? Indeksnya, di indeksnya dia selalu berlaku bahwa NK-nya itu akan lebih besar sama dengan K. Ya, di indeksnya. Nah, itu kamu sudah tahu lah ya. Yang pembuktian divergen juga melalui subbarisan. Pilih 2 subbarisan, nanti satu subbarisan konvergen kemana, satu subbarisan konvergen kemana, maka dia divergen. Nah, yang seperti itu ya. Bahwa nanti kalau dia tidak terbatas, maka divergen. Karena apa? Karena kamu tahu kalau barisannya monoton, kalau barisannya konvergen, dia pasti terbatas. Kontraposisinya, kalau dia tidak terbatas, pasti dia tidak konvergen, divergen. Apalagi ya, apalagi ya, teorema subbarisan monoton ya, subbarisan monoton. Ini ngomongin apa yang kemarin itu loh, kalau saya punya barisan pasti ada subbarisan yang monoton, entah itu monoton naik atau monoton turun, yang konstruksinya melalui puncak-puncak itu kalau kamu masih ingat. Nah, melalui ini nanti yang perlu kamu ingat ya teorema Bolzano-Weierstrass. Artinya setiap kali saya punya barisan bilangan real yang monoton, pasti ada subbarisan yang konvergen. Kenapa? Karena subbarisannya itu karena karena barisannya monoton. Saya ngomongin apa sih? Teorema Bolzano-Weierstrass. Kalau saya punya barisan yang monoton, pasti punya subbarisan yang konvergen. Mengapa? Karena subbarisannya itu selalu monoton. Kalau saya punya barisan yang terbatas, maka saya punya subbarisan yang konvergen itu ya, yang Bolzano-Weierstrass. Ya pada akhirnya sebenarnya menggunakan teorema kekonvergenan monoton digabungkan dengan teorema subbarisan monoton. Kira-kira itu ya, itu hasilnya saja saya pikir. Tapi kamu harus bisa menggunakannya. Gimana cara menggunakannya? Penggunaannya ada kamu lihat di buku lah. Nah, limit superior dan limit inferior juga coba kamu buktikan. Untuk barisan-barisan biasa dulu lah, kamu buktikan limit superior inferior. Paling gampang gini, buktikan bahwa min 1 pangkat n itu limit superiornya itu adalah 1 lah gitu. Bisa nggak kamu buktikan itu? Limit inferior dari min 1 pangkat n itu adalah minus 1. Bisa nggak kamu buktikan itu? Minimal yang sederhananya kamu bisa. Kalau yang lebih kompleks kamu tidak bisa, ya sudahlah. Oke, kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy sama seperti biasa ya, harus bisa membuktikan barisan itu Cauchy. Memilih bilangan aslinya seperti apa, tahu bahwa dia kalau misalkan dia Cauchy maka dia pasti konvergen kalau di barisan bilangan real. Apalagi ya Cauchy ya, kayaknya udah deh. Paling kontraktif kriteria Cauchy tentang konvergen jika dan hanya jika Cauchy. Dan yang kamu perlu apa lagi? Yang kamu perlu ya kontraktif ya, kontraktif Cauchy. Gitu ya. Harus bisa membuktikan kontraktif. Bisa ngasih contoh barisan yang tidak kontraktif. Bisa membuktikan bahwa barisan itu tidak kontraktif. Oke ya. Yang lain. Yang kemarin ini, yang kamu ingat nggak? Yang kalau di buku itu ngomongin apa? Kamu punya 1/2 pangkat n lebih kecil dari epsilon. Dengan memilih n yang cukup besar, maka 1/2 n akan lebih kecil dari epsilon. Nah, yang seperti itu boleh kamu pakai. Oke ya, waktu ujian nanti. Jadi dengan memilih n yang cukup besar, asal masuk akal ya. Jangan kamu ngomong gini, 2 pangkat n lebih kecil dari epsilon. Dengan memilih n yang cukup besar, maka 2 pangkat n lebih kecil dari epsilon. Itu udah nggak masuk akal. 3 pangkat 6 properly divergen, divergen murni, biasalah teorema
yang itu uji banding limit. Kalau dia rasionya sama dengan 0 seperti apa, rasionya sama dengan tak hingga, pada akhirnya kan itu cuma ngomongin masalah ekivalensi ya, ngomongin ketaksamaan lah kira-kira mah divergen murni. Ya pada akhirnya cuma membuktikan itu bahwa kalau dia divergen murni misalkan menuju tak hingga, dia akan lebih besar dari setiap bilangan real yang kamu beri, kira-kira kan seperti itu aja. Dan hati-hati, divergen murni tidak terbatas, bukan hanya dia ngomongin tidak terbatas, tapi tidak terbatas plus. Karena untuk setiap n bilangan asli yang lebih besar dari n besar harus berlaku, dia lebih besar dari bilangan asli yang kamu berikan sembarang tadi. Gitu ya, hati-hati. Pengujian ya kamu coba sendiri. Ya, dan yang terakhir deret ini yang paling penting apa? Deret ini yang paling penting ya pengujiannya lah, kamu ngerti tentang pengujiannya, tentang teknik-teknik yang kamu lihat, kamu menurut saya ya kamu lihat dan kamu ini aja lah, kamu oh ternyata ada ya orang yang membuktikan seperti itu, hanya kamu kagumi saja kalau menurut saya. Kelihatannya sih kalau udah teknik-teknik sih kemungkinan tidak akan diujikan kalau di ujian. Teknik-teknik. Kecuali teknik-teknik yang umum ya. Kecuali teknik-teknik yang umum. Nah, kira-kira segitulah dari saya. Kamu ada pertanyaan apa? Bapak, Ibu, teman-teman? Tapi ya, kamu harus banyak latihan. Tapi minimal latihan-latihan, misalkan 5 nomor pertama harus kamu kuasain lah kalau menurut saya sih. Tapi jangan khawatir lah, kamu sudah begitu berat selama 5 minggu ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kamu lagi tidur lagi jangan-jangan. Dea Kusuma Dewi, ada yang mau ditanyakan nggak? Fahmi Jihadudin, pertanyaan. Oh, ini lagi tidur. Adi Yuda Prasetyawan. Saya ngomongnya apa sih? Adi Yuda Prasetyawan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nggak ini? Indriana ya tanya. Hilang lagi. Mau nanya, Apa? kalau misalnya kita mau buktiin barisannya konvergen, terus mau pakai yang teorema kekonvergenan monoton, berarti kita harus buktiin dia misalnya monoton naik atau turun, habis itu terbatasnya di atas sama di bawah. Bentar. Indriana, kamu ngomongnya terlalu cepat, maaf ya. Tolong diulangi sekali lagi, saya akan tulis di sini ya, supaya saya nggak bingung. Jadi yang diketahui apa? Diketahuinya apa? Barisan XN-nya, maaf. Saya ketahui barisan XN-nya apa, Indriana? XN-nya? Bukan, misalkan ada barisan XN, kita mau buktiin dia konvergen. Oke, konvergen. Mau buktiin dia konvergen. Habis itu mau pakai teorema. Caranya gimana? Teorema kekonvergenan monoton. Oke, teorema kekonvergenan monoton. Terus caranya? Berarti harus buktiin dia monoton, sama terbatasnya tuh terbatas di atas dan di bawah ya, Pak? Sebenarnya cukup salah satu ya. Buktikan kalau dia, sebenarnya kalau teoremanya apa? Teoremanya ngomong gini, kalau dia terbatas dan monoton, dia pasti konvergen. Sebenarnya dia ngomong gitu loh. Dia benar-benar umum ngomongnya. Tetapi sebenarnya kamu cukup buktikan bahwa barisan XN monoton naik dan terbatas di atas. Atau buktikan barisan XN-nya itu monoton turun dan terbatas di bawah. Jadi cukup kamu buktikan salah satu dari sini aja, Indriana Marcella. Jadi kalau misalnya dia monoton naik, nggak perlu buktiin dia terbatas di bawah ya, Pak? Tentu tidak perlu. Terima kasih untuk komennya.
Tentu tidak perlu. Karena barisan XN yang monoton naik dan terbatas di atas itu kan nanti terbatasnya oleh apa? Konvergennya kemana? Konvergennya ke supremum dari himpunan XN, N bilangan asli. Jadi Ya. kalau kayak itu nanti kesimpulannya karena XN monoton naik dan terbatas di atas, maka XN konvergen gitu, Pak? Ya. Dan sebenarnya dia tidak harus monoton naik ya. Iya, misalkan dia monoton naik, kan kita buktiin monoton dulu. Habis itu kita tahu dia monoton naik. Berarti kan habis itu buktiinnya terbatas di atas. Maka kesimpulannya dia konvergen gitu kan ya, Pak? Iya. Sebenarnya Indriana tidak perlu monoton naik. Karena saya punya tentang barisan ekor itu kalau kamu ingat. Jadi nanti sebenarnya cukup saya punya barisan yang kalau di istilah matematika itu ultimately increasing, pada akhirnya naik. Jadi ada suatu bilangan asli K, sehingga untuk setelah bilangan asli K itu dia naik. Tidak harus benar-benar dia mau naik dari awal gitu, Indriana. Karena saya punya yang barisan itu, barisan ekor itu. Kalau saya buang K suku pertama, barisannya akan tetap konvergen, kalau barisan itu konvergen. Sebenarnya. Jadi nggak harus dia monoton naik sebenarnya. Cukup dia ultimately increasing atau ultimately decreasing. Karena saya punya tentang barisan ekor itu. Ekor barisan, maaf, barisan ekor. Terima kasih. Pak, mau nanya Pak. Oke, ya tanya. Mau nanya Pak, ini kayak yang soal kuis kecil gitu Pak. Ya. Kan dia soalnya gini Pak, yang misalkan XN plus 1 itu 1/3 XN kurang 2. Bentar. XN plus 1, saya tulis dulu. Kamu suka ngomong cepat-cepat. Ini siapa namanya? Jason Pak. Oh, Jason Theodorus. XN plus 1 sama dengan? 1/3 XN. 1/3 XN. Kurang 2 untuk setiap N bilangan asli. Ditambah? Dikurang 2 Pak 1. Dikurang 2. Ya. Terus? Nah, jika X1-nya sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap apa? Untuk setiap N? N bilangan asli. Oke, untuk setiap N di N ya. Ya. Pertanyaannya apa? Dia pasti tahu kalau jika X1-nya itu 0, buktikan dia tuh konvergen, terbatas, sama tentukan limitnya. Jika X1 sama dengan 0, ya. apa? Jika X1 sama dengan 0, berarti buktikan bahwa Xn itu konvergen, terbatas, sama tentukan limitnya. Ya. Konvergen. Ya terbatas dulu mungkin ya. Terbatas, monoton, sama limitnya, tentukan limitnya. Dan tentukan limitnya. Iya. Oke, ini soalnya. Pertanyaan kamu apa? Gitu kan dia terbatas tuh kan berarti dia pakai induksi matematika tuh. Iya, oke. Kalau pakai induksi matematika gitu berarti dia si hipotesisnya tuh apa gitu. Kayak masih bingung nentuin hipotesisnya gitu. Kamu tahu nggak dia terbatas oleh siapa? Terbatasnya di antara, kan kalau tuh min 2 sampai 0, Pak. Min 3 bisa ya, min 3 sampai min 3 sampai berapa? 0. Ya, XN-nya tuh nilainya pasti di antara min 3 sampai 0. Min 3 sampai 0 ya, saya ngomong gini lah, jawab. Tulis. N itu adalah apa? Ya, XN bahwa nanti apa? Min 3. Udah gitu aja lah. Oh, tulis PN-nya. Terus itu tahu terbatas di bilangan itunya teh, kita bisa cari limitnya dulu, ngotret limitnya dulu ya Pak. Gimana maaf sekali lagi? Jadi kan kayak itu kan PN-nya tuh kan sebenarnya nggak dikasih tahu tuh dia terbatasnya di antara min 3 sampai 0 kan? Iya. Nah kita kalau misalnya kayak gitu carinya bisa kayak dikotret-kotret dulu kan? Karena iya tuh dikotret-kotret dulu. Iya, dikotret dulu. Terima kasih. Dikotret dulu, betul. Oh. Jadi kamu ada kotret, kira-kira kamu keluar kelihatannya, atau biasa orang matematika ngomongnya konjektur. Kamu punya konjektur, kira-kira di ini antara min 3 sampai 0 deh. Baru dibuktikan menggunakan induksi.
Induksi. Oke, Berarti Pak. kalau kayak gitu klaim ya Pak. Gimana Indriana Marcella, maaf? Jadi kalau kayak yang min 3 kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan 0 itu kita klaim dulu nggak? Atau nggak perlu klaim? Nggak perlu. Ya gini Indriana, kalau tujuannya dibuktikan ya jangan klaim-klaiman lah. Kalau misalkan saya mau menentukan limitnya, klaim dulu ini boleh karena itu bukan yang esensi yang mau saya buktikan loh. Biasa klaim itu untuk yang sama seperti si Kenza kemarin tuh. Limit n pangkat seper n-nya barisan n pangkat seper n itu sama dengan 1. Itu saya klaim dulu. Karena saya mau menggunakan hasil itu. Nah, kalau ini kan suruh dibuktikan. Kok dibuktikan diklaim? Ya enggak. Buktikan Indriana Marcella itu perempuan. Klaim Indriana Marcella perempuan. Loh, terus apa yang mau kamu buktikan? Maksud saya Ya gitu, kita klaim habis itu dibuktiin gitu. Maaf, kurang kedengaran Indriana, maaf. Maksud saya misalnya cari limit dari si XN itu cari limit dari XN, terus saya klaim limitnya misalnya 0, habis itu baru saya buktiin. Loh, kalau gimana kamu bisa mencari limitnya tanpa kamu bisa sebelum kamu membuktikan dia konvergen? Nggak bisa loh. Iya, maksudnya udah tahu konvergen. Habis kalau itu, udah tahu konvergen, kamu buktiinnya pakai apa? Boleh saya tahu? Gimana cara kamu membuktikan ini konvergen? cara buktiin konvergennya. Ya misalkan pakai kontraktif gitu ya. Kalau pakai kontraktif ya nggak perlu pakai Xn lebih besar dari min 3 lebih kecil sama dengan 0. Maksud saya gini, kalau klaim itu kalau tujuan saya mau ke C. Nah, ini ada hasil sampingan yang sebenarnya dibuktikannya nanti aja lah. Ini saya pakai dulu karena tujuan akhir saya ke C supaya tulisan saya rapih gitu. Sama seperti kalau di buku-buku, kalau kamu lihat di buku analisis saya ini, kamu tahu nggak ada bukti-bukti yang rada panjang tuh ketika kamu membahas himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Nah, kalau kamu lihat di bab 1.3 itu diklaim dulu. Dibuktikannya di appendix bagian belakang. Nah, kira-kira itu fungsi klaim itu. Bahwa nanti supaya kamu jangan-jangan kamu buktiin klaimnya setengah jam, padahal bukan itu yang kamu mau buktikan. Padahal ini waktunya udah mau habis nih untuk ujian. Ya kamu klaim dulu aja. Kamu klaim bahwa itu benar. Nah, bukti utamanya dikeluarkan dulu. Itu kan sebenarnya bukti sampingan. Jadi klaim itu sebenarnya bukti sampingan. Oke, Pak. Ya kira-kira seperti itu, Indrian. Makasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Siapa ini namanya? Ferdinand Pak. Oh iya, Ferdinand Adianto Harsono. Mau nanya Pak, kalau mengenai bukti yang tadi, bukti buat kekonvergenan itu, berarti kalau dia nggak monoton, yang mana ini? Yang tadi dari Indri Pak, yang barisan XN konvergen itu. Oh iya, masih ngomongin soal ini nih. Oke. Kalau misalkan nggak ditentuin caranya gimana. Ya. Nah, kalau misalnya saya buktiinnya dia terbatas di atas aja, tapi dia nggak monoton gitu. Apakah itu bisa bilang barisan itu konvergen atau nggak bisa Pak? Kalau terbatas di atas aja ya terbatas di atas aja, bisa kamu punya barisan min n dong. Min n itu terbatas di atas. Oleh siapa coba? Barisan min n. Oleh 0 atau min 1. Ya oleh 0 boleh min 1 boleh. Lah tapi dia konvergen nggak? Konvergen nggak? No, enggak ya, soalnya divergen. Ya, enggak. Terbatas di atas itu bisa nanti ke bawahnya bisa minus tak hingga. Ferdinand. Terima kasih atas pertanyaan. Berarti Pak, kalau masalah ekor itu harus monoton ya, baru bisa dipakai gitu kasarnya? Ekor itu? Yang ngelihat ekor doang, bahwa oh dia konvergen karena dia terbatas gitu, yang tadi Bapak bilang. Oh bukan. Kalau yang itu saya cuma ngomong gini nih. Sebenarnya kan dari teorema kekonvergenan monoton itu perlu monoton naik. Monoton naik itu artinya apa?
untuk setiap n berlaku xn itu harus lebih kecil dari xn plus 1, kan gitu Ferdinand. Dan itu harus berlaku untuk sembarang bilangan asli. Betul ya? Nah, sebenarnya syarat itu bisa saya perlemah. Jadi xn kurang dari atau sama dengan xn plus 1 itu tidak harus untuk seluruh bilangan asli. Tapi cukup untuk ada n besar, sehingga setelah n bilangan asli yang lebih besar dari n besar, maka dia monoton naik. Boleh. Cukup. Dengan itu, saya bisa buktikan, walaupun seperti itu, tapi masih tetap harus terbatas loh ya. Walaupun seperti itu, dia akan tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. Karena kalau barisan itu kalau barisan itu konvergen, maka dipotong juga ya pada akhirnya konvergen. Dipotong nggak dipotong pasti akan konvergen. Karena ekor barisan itu ya dipotong berapa ini ya, atau ditambah berapa titik di depan ya nggak masalah. Itu maksud saya Ferdinand yang tadi. Apakah sifat monoton naik ini bisa diperlemah? Pertanyaannya seperti itu. Oke, kasih Pak. Iya, terima kasih. Pertanyaan lain? Pak mau tanya. Pak mau tanya Pak. Ya. Masih yang tentang klaim-klaiman. Siapa ini namanya? Michael. Laurentius Michael apa Michael Timotheus Oi? Laurentius Michael. Oh, Laurentius Michael. Gimana? Masih yang tentang klaim-klaiman itu. Ya. Kalau misalnya saya punya praduga nih, si XN ini terbatas, batas bawahnya -3, batas atasnya 0. Saya klaim XN terbatas di bawah oleh -3, habis itu langsung saya buktiin klaimnya. Pakai nggak usah diklaim atau kalau kayak gitu mah tuh. Akan dibuktikan XN-nya terbatas di bawah oleh -3, ya udah gitu aja, susah sangat. Nggak usah klaim-klaiman. Sama aja kan itu? Hah? Itu sama ya, aja. Oke, sama aja sih, cuman secara matematik aneh gitu. Secara matematik loh ya. Oh ya. Tapi salah ya tidak salah. Tapi kalau secara matematik aneh. Karena biasanya klaim itu dibuktikan belakangan. Biasanya. Klaim itu sama lemma beda nggak ya? Iya, kira-kira seperti lemma gitulah. Tapi lemma itu kan biasanya langsung dibuktikan. Kalau klaim itu biasanya dibuktikan terakhir gitu kira-kira. Ya lemma proposisi lah gitulah ya. Lemma proposisi. Oke. Ya sejenis proposisi mungkin ya, sejenis proposisi. Tapi dibuktikannya langsung terakhir nanti. Pak mau ya, pertanyaan? Nona, suaranya terlalu kecil, maaf. tanya, Pak. Halo, Pak. Siapa yang nanya sih, nggak kelihatan. Dea, Pak. Oh, Dea, gimana Dea? Boleh tolong lebih besar sedikit, lagi suaranya sedikit lagi aja. Tadi agak kurang, saya kedengarannya. Ini Pak, kalau misalkan ada barisan XN, terus disuruh tunjukin kalau dia konvergen, terus dicari limitnya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, perlu nggak Pak buktiin dia konvergen dulu, terus baru cari limit, atau udah dengan limitnya gitu menyusuaikan nilai itu dia udah konvergen? Bentar ya, apa Dea? Saya tuh rada lemot. Tolong diulangi sekali lagi Dea, maaf. Kan misalkan ada soal ada barisan XN, terus ya, ditanyain. Ya, punten, maaf. Saya punya barisan XN, gimana? Nah, terus ditanyain itu, tunjukkan dia konvergen, terus cari limitnya. Tunjukkan, gini aja ya supaya gampang. Tunjukkan limit XN ada, dan cari limitnya. Gitu pertanyaannya? Iya kok, pokoknya dia tanya terus gimana dia? Konvergen, dia suruh buktiin dia konvergen sama cari limitnya. Yes. Nah kalau kayak gitu perlu langsung cari limitnya, terus ternyata dibuktiin nih kalau misalkan dia itu udah konvergen karena ada dengan nilai limitnya, atau harus dicari dulu Pak dia konvergen dulu atau enggak, baru cari nilai limitnya. Oh, tentu saja kalau misalkan saya punya XN-nya gini ya, XN-nya itu sama dengan 1 ditambah 1/n. Tunjukkan bahwa limit XN-nya ada. Ini bagus, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Dea Kusuma Dewi. Jadi ya langsung saya pakai ini aja. Dan ini karena, tapi tentu pakai penjelasannya, karena limit 1/n ada, anggap kamu belum tahu. Ini akan menjadi limit dari 1/n. Ini jadi sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 0. Sehingga limitnya ada. Dan limitnya 0. Ya udah cukup sampai di sini. Terima kasih Dea, terima kasih. Ini kan menggunakan teorema limit.
Berarti Pak kalau kayak gitu misalkan ya kayak tadi ada barisan XN. Berarti aku langsung cari aja, cari nilai limitnya. Terus kalau Iya misalkan betul, ada nilai betul. limitnya Kalau langsung memang bisa konfirm. langsung dicari ya langsung. Oh, ya. Makasih Pak. Iya, iya. Kecuali pertanyaannya, buktikan limitnya ada menggunakan definisi. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Oke ya, tapi tunjukkan limit XN-nya ada dan cari limitnya. Dengan kamu menuliskan seperti ini, limitnya ada dan limitnya 0. Selesai. Terima kasih Dea, terima kasih. Terima kasih. Pak, itu 1 Ya, tambah 0 siapa jadi ini? 0, Pak. Siapa Enrico. ini? Hah? Rico? Enrico. Oh, Enrico gimana Enrico? Itu 1 tambah 0 jadi 0, Pak, atau gimana? Ya iya tuh 1 tambah 0, 1. Lah, Bapak nulisnya Maaf Enrico ya, maaf Enrico ya. Oh. Kan katanya kalau dosen itu selalu benar katanya. Oh ya, makasih ya Pak. Kalau salah lihat aturan nomor 1. Sudah Bapak Ibu? Sudah puas? Tapi ingat loh, matematika itu nggak bisa kamu cuma ngelihat doang. Harus seperti Nike, just do it. Nah, gitu. Kalau nggak susah. Pak,